Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ikhwas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri dan kita uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada poin ketiga di kitab Sifat Salat Nabi karya Syekh Al-Alamah Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, pada pasal keempat, Fadlu Salati wa Fawaidiha. Nah, sekarang kita masuk ke poin keempat, yaitu dari tentang keutamaan dan faedah melaksanakan salat. Yang keempat, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala ma rattaballahu 'alaiha minal ajril 'azimi wal khairil katsir. Di antara keutamaan seseorang yang melaksanakan salat, orang tersebut akan mendapatkan minal ajr, mendapatkan pahala. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan pahala yang besar, wal khair katsir, dan kebaikan yang banyak. Dan al khairul katsir, banyak, itu sifat, dan namanya banyak itu adalah umum, tanpa ada pembatasan. Maka di sini tidak perlu wal khairu katsir jiddan. Jiddan apa? Sekali. Ada di antara kita ini ketika mengucapkan salam atau berterima kasih, ya, ada di antara kita ketika mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran jiddan, masyaallah, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang banyak-banyak sekali. Maka yang pertama tidak perlu jazakumullah khairan katsiran jiddan, jiddannya dihapus. Begitu juga sejatinya jazakumullah khairan atau jazakallahu khairan itu sudah cukup tanpa jazakumullah khairan katsira. Kenapa? Karena jazakallah khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Kebaikan ini sudah umum, banyak. Kalau katsiran, jazakallahu khairan katsiran, itu malah nanti menjadi sebuah pembatasan. Maka orang Arab itu ketika mengucapkan terima kasih itu jazakallahu khairan, tidak pakai katsiran atau jazilan. Nah, itu faedah. Jadi karena itu sudah menjadi umum, jadi tidak perlu kita tambahi sehingga bisa menjadi pembatasan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khamsus salawatin katabahunallahu alal ibad. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan, katabah itu mewajibkan atau menetapkan. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, telah mewajibkan
kepada setiap manusia 5 salat dalam sehari semalam. Faman jaa bihinna lam yudayyi minhunna syai'an istihfafan bihaqqihinna. Maka barang siapa yang dia melaksanakan jaa bihinna, dia melaksanakan salat 5 waktu tersebut, lam yudayyi minhunna, dia tidak meremehkannya atau tidak menunda-nundanya, meremehkan, menunda-nunda, menyengaja untuk diakhirkan syai'an di antara salat tersebut sedikit pun, istihfafan bihaqqihinna, meremehkan, menunda karena disebabkan istihfaf. Apa itu istihfaf? Menganggap perkara tersebut itu sepele, menganggap perkara tersebut itu gampang. Tidak apa-apa, waktu sholat masih lama, nyantai dululah. Kana lahu indallahi ahdun ayyudkhilahul jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan setiap orang yang melaksanakan salat 5 kali sehari tanpa meremehkannya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk orang tersebut itu Allah masukkan ke dalam surga. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berjanji, maka pasti janji Allah itu pasti ditepati. Tidak mungkin Allah berjanji kemudian diingkari. Itu kita kalau berjanji kan seringkali suka mengingkari, apalagi kalau sudah dekat-dekat dengan pemilihan, untuk janjinya semakin kencang, malah adu janji. Harusnya calon pemimpin itu adu gagasan, yang bisa direalisasikan, bukan malah adu janji dengan janji yang tidak masuk akal. Maka janji itu adalah hutang, dan namanya hutang itu harus dibayar. Maka ada di antara hak seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita membantu. Jika ada seseorang yang terlilit janji, maka kita diperintahkan untuk membantunya. Misalnya ada seseorang, orang ini memang jujur, baik, track recordnya baik, jujur. Suatu ketika dia karena menginginkan sesuatu, maka dia berjanji atau bernadar, kalau saya bisa ini, atau kalau saya bisa keterima di mana, misalnya kalau saya bisa keterima CPNS, lolos CPNS, jadi pegawai negeri sipil PNS, maka saya akan maka saya akan berpuasa 3 hari berturut-turut. Nah, bagaimana kita membantu orang tersebut? Ya kita ingatkan dengan janjinya. Pak, Mas, jenengan itu janji. Mas, kamu dulu janji begini dan begitu. Kita ingatkan, kita bantu. Kalau perlu kita bantu, misalnya bukanya, sahurnya, kalau memungkinkan. Nah, kalau misalnya dia janjinya adalah untuk sedekah dan lain sebagainya, maka kita bantu, kita ingatkan. Kalau seandainya orang tersebut itu orang yang tidak mampu, maka kita bantu, kita beri ini agar kamu bisa bersedekah sesuai dengan janjimu. Si orang tersebut itu adalah orang yang baik. Ya, walaupun orang yang suka berjanji itu adalah orang yang suka berjanji, orang yang suka bernadar adalah ciri-ciri orang yang pelit. Maka seorang yang pelit itu salah satu ciri-cirinya adalah dia tidak mau melakukan kebaikan kalau dia tidak mendapatkan feedback. Itu orang yang pelit, orang yang bakhil. Maka Allah Subhanahu wa taala membenci seseorang yang suka bersumpah, bernadar. Saya kalau bisa ini, saya dapat ini, saya akan begini dan begitu. Itu orang yang dibenci. Maka kalau antum misalnya mau berjanji, ya kira-kira antum janji yang bisa antum tepati. Jangan janji yang kira-kira antum tidak bisa.
semampu antum. Dan sebagian orang mengatakan, loh kalau saya ini bernadar ini sebagai pelecut Ustaz, sebagai pemicu, biar saya semangat untuk menggapai cita-cita saya. Ya itu baik, sebagai pelecut itu baik, tapi seseorang bermudah-mudahan untuk nadar, bersumpah dengan nama Allah adalah sesuatu perbuatan yang tercela. Nah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji kepada siapa-siapa, Allah menggaransi kepada orang yang dia sholat 5 waktu tanpa meremehkannya, tanpa menunda-nundanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan ke dalam surga. Maka salah satu cara agar antum Allah masukkan ke dalam surga ya kita laksanakan sholat 5 waktu tanpa meremehkan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu nurun. Salat itu adalah nurun. Apa itu nurun? Cahaya. Nah, salat nurun ini jangan diterjemahkan ke bahasa Jawa. Ada orang Jawa di sini, as-salatu nurun. Apa itu nurun? Nurun itu turun. Maka salat itu turun. Ada orang yang salah memahami. Inilah pentingnya kita mengembalikan makna sesuatu itu kepada asalnya. Salat itu adalah cahaya. Maksudnya apa cahaya? Nuran fil qalbi. Salat itu bisa menerangi hati kita. Jadi kalau antum butuh inspirasi itu salat. Karena salat itu cahaya yang menerangi. Bisa mendatangkan inspirasi, bisa mendatangkan ide-ide brilian. Bisa memudahkan seseorang itu dalam mencerna pelajaran. Jadi kalau antum susah atau slow learner kalau bahasa sekarang orang, atau kasarnya tell me, telat mikir gitu. Ya kerennya itu, bahasa kerennya slow learner, orang yang agak lambat dalam mencerna atau memahami sesuatu. Antum sholat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Rasulullah SAW, hadisan Rasulullah SAW mengatakan, as-salatu nurun. Sholat itu cahaya, cahaya di hati. Bisa menerangi hati kita, memudahkan kita untuk memahami, memudahkan kita untuk mengamalkan. Maka pintu pertama ketika antum ingin istiqomah sholat, itu pintu pertama. Maka tidak akan kita dapati seseorang yang istiqomah tapi sholatnya jelek. Kalau sholatnya jelek itu sudah bisa dipastikan dia orang yang tidak istiqomah atau orang yang kurang istiqomah. Karena sholat itu adalah pintu awal seseorang untuk istiqomah ya sebagainya. Maka tidak mungkin orang itu baik, itu orang itu baik kok, tapi nggak pernah sholat, nggak ada. Standar kebaikan seseorang itu sholat. Maka seseorang ketika dia tidak melaksanakan sholat sudah dipastikan orang yang jahat, orang yang buruk. Tapi rajin sedekah, iya. Rajin sedekah ada maunya. Karena apa? Enggak sholat. Sholat itu yang membuat seseorang itu istiqomah. Seseorang itu yang sholat itu yang membuat seseorang itu jejak. Jejak, tahu jejak ya? Tahu jejak? Apa jejak? Banyak orang, bukan orang Jawa soalnya. Jadi jejak itu ya orang yang enggak mudah terombang-ambing, tegar. Maka kalau orang enggak sholat, dia berjanji, bisa dipastikan janjinya dusta. Apa yang bisa menggaransi seseorang itu mau menepati janjinya, sedangkan sholat saja tidak dia kerjakan. Maka kalau ada seorang laki-laki kemudian dia mengatakan kepada seorang perempuan, "Dek, tenang dek, 2 tahun lagi saya akan menikahimu," tapi dia nggak pernah sholat, sudah dipastikan itu dusta. 100% itu dusta. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala saja dia tinggalkan, apalagi kamu. Laki-laki kan kepada perempuan kan ya kalau butuh aja, ya kan. Apalagi laki-laki ini Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan memang salah satu spesialisnya laki-laki, tanpa perlu belajar, tanpa perlu ikut pelatihan, itu pintar gombal. Itu sudah bawaan laki-laki itu seperti itu. Dan bawaan perempuan itu suka digombalin.
Maka kalau ada laki-laki janji kepada seorang perempuan, "Dek, 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi saya akan menikahimu," tapi dia tidak pernah melaksanakan sholat atau sholatnya bolong-bolong, nggak usah ditunggu lamarannya. Kalau ada laki-laki melamar, terima lamarannya. Nggak perlu nunggu orang laki-laki yang madesu, masa depannya suram. Masa depannya suram. Allah Subhanahu wa ta'ala saja tidak dia prioritaskan, apalagi engkau. Maka salat ini adalah nurun, cahaya fil qalbi wal wajhi, dan begitu juga dalam apa itu wajah. Jadi membuat wajah seseorang itu lebih terlihat glowing. Orang yang sering melaksanakan sholat dengan orang yang nggak pernah sholat itu kelihatan. Dari pancaran wajahnya itu beda. Walaupun dia misalnya skincare ratusan juta, nggak pernah sholat, wajahnya beda, nggak seger. Beda lah dengan orang yang mungkin seorang muslim yang dia jarang skincarean tapi rajin sholat, maka insya Allah beda pancarannya. Cukup buktinya seorang muslim itu minimal sehari itu mencuci wajahnya berapa kali? 5 kali sehari semalam. Nah, kalau orang rajin skincarean, mau skincarean tiap hari 5 kali, rusak wajahnya. Itu cukup menjadi bukti gitu. Kita mencuci wajah kita, membasuh wajah kita kan sehari 5 kali. Dan berapa kali basuhan? 3 kali, paling enggak 3 kali, 15 kali. Itu kalau baru sholat apa? Sholat wajib, belum sholat sunnahnya. Misalnya tahajud, belum misalnya witir. Saya tak witir dulu, kan witir boleh diawalkan ya, bagi seseorang yang takut untuk bangun tengah malam. Akhirnya dia nyicil dulu, witir dulu. Kemudian di tengah malam ternyata dia kebangun, wudu lagi. Bisa berapa kali? Belum nanti ketika dia sholat tahiyatul masjid, belum nanti ketika dia sholat yang lain, bisa lebih banyak. Itu cukup menjadi bukti bahwasannya seorang muslim itu sejatinya lebih glowing dibanding artis-artis yang kafir. Maka nggak usah minder, nggak usah jiper, nggak usah apa lagi, istilahnya, nggak usah, FOMO bisa lah, insecure. Nah, seseorang itu nggak usah insecure. Antum seorang muslim nggak usah insecure sama artis-artis yang kafir, nggak usah insecure. Seorang muslim itu mulia, izzah, punya daya saing tersendiri, nggak usah takut. Apalagi kadang versi kecantikan kita ini seringkali dirubah oleh dengan artis. Seringkali perempuan itu menetapkan standar kecantikannya sendiri, yang akhirnya membuat dia insecure. Orang cantik itu harus begini dan begitu. Akhirnya semakin insecure, semakin minder, nggak pede. Padahal setiap perempuan itu cantik tentunya dengan versinya masing-masing. Nggak bisa perempuan Afrika antum paksa cantik seperti orang Eropa, nggak ada, nggak bisa. Itu cuma sekedar iklan. Kita ini FOMO, kemakan iklan. Wah, pakai ini bisa glowing putih. Ya kalau bisa glowing putih, coba orang Afrika pakai itu, nggak putih-putih juga. Jadi nggak usah insecure, nggak usah terlalu. Begitu juga laki-laki, nggak usah
Nggak usah ngikuti gaya-gaya orang fasik, orang-orang kafir yang menjadi ciri khasnya. Kalau antum mengikuti gaya orang kafir yang menjadi ciri khas mereka, itu bisa menjadi seseorang itu terjumus kepada kekufuran. Ya antum misalnya suka bola, ya suka, boleh, normal, laki-laki senang bola. Tapi tidak usah ikut gaya-gaya orang kafir. Antum lebih mulia dibanding Messi, antum lebih mulia dibanding Cristiano Ronaldo, lebih mulia. Kalau antum sampai akhir hayat antum masih muslim, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo sampai akhir hayatnya masih kafir, bahan bakar api neraka mereka. Ya, untuk apa sih? Apa yang membuat kita ini insecure kepada orang-orang kafir? Cukup ya, nggak usah disebutkan. Kita ini kan kata, saya pengen mengikuti Lionel Messi, selebrasinya diikuti. Padahal selebrasinya mengandung kekufuran. Masih mendingan di Ronaldo sekarang kalau selebrasi sujud. Ya walaupun dia nggak sholat ya, tetap sama aja. Wal qabri, begitu juga sholat itu menjadi cahaya penerang ketika di kuburan. Di kuburan yang cuman 1,5 meter ya dalamnya, kemudian lebarnya berapa? Taruhlah 1 meter lah, setengah meter. Di lubang kuburan itu, makam itu dalamnya 1,5 meter. Kemudian lebarnya taruhlah sekitar setengah meter, sempit. Kemudian ditimbun dengan tanah, gelap. Tapi sholat ini bisa menjadi penerang seseorang, menjadi cahaya, menjadi kesejukan bagi orang yang di dalam kuburan. Mau orang yang dikubur walaupun kuburannya itu hanya setengah meter lebarnya, tapi bisa selebar langit dan bumi, selebar mata memandang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat ketika seseorang di dalam kuburan. Tapi bisa juga kuburan tersebut itu yang cuma setengah meter itu bisa sempit. Karena disebabkan apa? Dulu sang penghuni kubur ketika di dunia dia banyak melakukan maksiat, dia jarang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sempitkan kuburannya, Allah siksa. Bahkan banyak kita dapati ketika kuburan tersebut itu digali kembali. Ada yang sebagian jasad itu masih utuh, ada yang jasadnya itu sudah, tulangnya itu sudah patah. Tidak mungkin, secara logika tidak mungkin namanya jasad ini ketika dikuburkan bukan meninggal karena kecelakaan misalnya, kakinya patah, enggak. Normal, meninggal karena sakit normal. Tapi banyak didapati tulang-tulang tersebut itu patah, disiksa oleh malaikat ketika di kuburan. Maka sholat ini bisa menjadi penerang, bisa menjadi penyejuk, bisa menjadi penolong ketika seseorang di kuburan. Begitu juga dengan di padang mahsyar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari siksa api neraka dan siksa kubur. Allahumma amin. Dan riwayatkan dari Abdullah ibnu Amru, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati keduanya, karena ayahnya Abdullah ibnu Amr ini adalah Amr bin As. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, annahu dzakara salata yauman. Suatu ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang sholat, maka Rasulullah SAW mengatakan, man hafadha 'alaiha kanat lahu nurun. Barang siapa yang dia senantiasa menjaga sholatnya, maka dia akan mendapatkan cahaya, wa burhanan, dan dia akan mendapatkan pembela. Dia akan mendapatkan pembela ketika di neraka, ketika di kuburan dan ketika di akhirat, di padang mahsyar. Wa najatan yaumal qiyamah, dan salat tersebut menjadi penyebab orang tersebut itu selamat ketika di hari kiamat.
Wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nur. Maka barang siapa yang dia tidak menjaga salatnya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya. Dia tidak akan mendapatkan pembela. Dia tidak akan mendapatkan penerang. Dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang bisa menyelamatkan dia dari siksa api neraka. Wala burhanan wala najat. Tidak ada pembela, tidak ada jaminan keselamatan. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun. Dan orang tersebut ketika hari kiamat dia dikumpulkan bersama Qarun. Wah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu Qarun itu siapa? Qarun itu ada yang mengatakan sepupu Nabi Musa alaihissalam. Ada juga yang mengatakan orang terdekatnya Nabi. Ala kulli hal, Qarun itu bukan orang sembarangan. Qarun itu adalah salah satu murid tercerdasnya Nabi Musa alaihissalam. Ini tidak banyak diungkap bahwasanya Qarun itu sejatinya orang yang asalnya taat ibadah, orang paling cerdas di antara muridnya, pengikutnya Nabi Musa alaihissalam, dan orang yang ketika membaca Taurat itu adalah bacaannya paling bagus. Jadi kalau zaman sekarang Qarun itu bisa diibaratkan dia hafid 30 juz, paling paham terhadap tafsir Al-Quran, bacaannya bagus. Kalau kita kan banyak ya hafid tapi bacaannya biasa. Ini Qarun bacaannya paling bagus dan paling cerdas, paling pintar, hafal Taurat mau dibolak-balik atas bawah kanan kiri. Qarun itu hafal Taurat. Tapi masalahnya ternyata Qarun ini menyombongkan diri, sehingga dia mengatakan inna ma'utitu hada min ilmin indi. Maka Qarun itu bukan hanya menyombongkan diri terhadap hartanya, sudah kaya raya, cerdas, itu masya Allah, itu menantu idaman ya. Siapa yang tidak mau punya menantu seperti itu, kaya raya, cerdas, hafid 30 juz, pokoknya idaman. Tapi Qarun ini tertipu dengan kecerdasannya, sehingga dia mengatakan innama utitu hada min ilmin indi. Saya ini dapat ini kecerdasan ini karena saya pintar, saya layak, saya cerdas, saya bisa memahami, dan saya layak untuk mendapatkan kedudukan ini. Siapa lagi yang layak untuk dimuliakan Allah di dunia kecuali orang yang wali Allah, orang yang paham terhadap firman-Nya. Maka saya kaya ya karena saya cerdas, saya layak. Itu salahnya Qarun. Dia tertipu dengan kekayaannya, sehingga akhirnya Qarun Allah binasakan, Allah tenggelamkan ke dalam bumi, dan dia menjadi permisalan orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Fir'aun, dan Fir'aun itu seorang raja yang bisa dikatakan Fir'aun itu adalah sebuah penguasa yang pernah hidup di atas muka bumi, yang mana kekuasaannya itu tidak pernah ada raja yang bisa menandingi Fir'aun. Kekuatan Fir'aun ketika itu boleh dikatakan hampir absolut. Semua itu tunduk kepada Fir'aun laknatullah alaihi. Semua tunduk. Maka Fir'aun karena melihat kekayaannya, pasukannya yang setia, kekuatannya yang luar biasa, tidak ada yang berani melawan dirinya. Akhirnya dia mendeklarasikan dirinya menjadi Tuhan. Bahkan dia meminta kepada Haman, coba Haman itu bangun tangga ke atas langit. Kita bisa membuat sebuah peradaban yang luar biasa. Kita bisa membuat sebuah bangunan yang tidak kokoh, yang tidak ada yang bisa menandingi. Coba kamu bangun bangunan yang tinggi, sehingga nanti saya bisa naik ke bangunan tersebut, saya bisa ketemu dengan Tuhannya Musa dan saya ajak duel. Tujuannya Fir'aun itu memerintahkan
sekretaris pribadinya Haman membangun bangunan agar bisa ketemu Allah. Saya ini kuat, pasukan saya banyak. Siapa yang berani lawan saya? Kok ada orang tiba-tiba ngajak saya beribadah kepada Allah, nyembah Allah? Saya ini secara kekuatan tidak ada yang bisa menandingi. Maka saya layak menjadi Tuhan. Fir'aun seperti itu. Maka Fir'aun itu dijadikan sebagai simbol togut yang paling besar. Salah satu simbol togut yang paling besar. Karena Fir'aun tidak ada yang bisa menandingi. Sombong. Nah, kalau kita kaya enggak, anak buah juga sedikit, udah sedikit, banyak yang enggak loyal, hanya sekedar menjilat, kok sombongnya minta ampun gitu. Fir'aun saja Allah tenggelamkan, Allah binasakan, dan Allah sengaja jasad Fir'aun itu Allah sengaja ada sampai sekarang. Agar apa? Seseorang itu bisa mengambil ibrah. Tuh, sekaya apapun, sehebat apapun, ya ujung-ujungnya cuma jadi bangkai. Kita nggak sehebat Fir'aun, kita nggak sehebat Qarun, nggak secerdas Qarun. Lantas apa yang membuat kita ini sombongnya? Naudzubillah. Wa Haman ini ada sekretarisnya Fir'aun, wa Ubay bin Khalaf. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad bi isnadin jayyid, dengan sanad yang jayyid. Faman hafadha ala hadhihi salawat wa addaha ala al-wajhil masyru' kana lahu nuran. Maka barang siapa yang hafadha, yang dia senantiasa menjaga salat-salat ini, wa addaha, dan melaksanakannya ala al-wajhil masyru', dengan melaksanakan salat alal wajhil masyru' sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kanat lahu nuran. Maka orang tersebut akan mendapatkan cahaya, wa burhanan, dan dia akan mendapatkan pembela, wa najatan yaumal qiyamah, dan dia akan mendapatkan keselamatan ketika hari kiamat, yaitu sebuah hari yang tidak bermanfaat harta seseorang sebanyak apapun, seloyal apapun, sebanyak apapun anak yang dimiliki, maka tidak akan bermanfaat pada hari kiamat. Inilah keutamaan salat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi seseorang keempat. Ini adalah keutamaan salat yang keempat bagi seseorang yang dia senantiasa melaksanakan salat. Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan yang sangat banyak. Salah satunya adalah Allah masukkan ke dalam surga. Kemudian keutamaan salat yang kelima adalah annaha kafaratun lisaghairid dunub wa tadhhirun minal khotoya. Bahwasanya salat itu adalah kafarah, sebagai penghapus lisaghairid dunub, terhadap dosa-dosa kecil, wa tadhhirun minal khotoya, dan bisa membersihkan seseorang itu dari kesalahan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada yang tahu siapa nama Abu Hurairah? Siapa nama Abu Hurairah? Kan kita selama ini hanya tahu namanya Abu Hurairah. Siapa nama Abu Hurairah? Nama asli Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Nah, Abu Hurairah itu adalah bukan nama aslinya. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi, dan beliau diberi kunyah dengan Abu Hurairah. Artinya adalah bapaknya kucing kecil. Bapaknya kucing kecil. Karena Abu Hurairah itu biasanya bermain dengan seekor kucing kecil. Nah, makanya ini ada sebuah nasihat untuk orang-orang yang suka kucing, yang kucing itu sampai diistimewakan luar biasa, lebih menyayangi kucing dibanding anak sendiri, rela nyewa satu rumah hanya untuk kucing. Abu Hurairah, sahabat yang mendapatkan gelar bapaknya kucing, beliau tidak seperti itu. Tidak
tidak seperti kita. Abu Hurairah itu diriwayatkan, jadi beliau itu biasa bermain dengan kucing. Nah, kucingnya itu biasanya ditaruh di pohon. Kenapa ditaruh di pohon? Agar kucingnya itu bebas mencari serangga, makan-makan. Ketika malam hari taruh di luar. Ketika pagi atau siang hari diajak mainan. Itu Abu Hurairah. Nah kan kadang kita kucing ditaruh di rumah, di kerimbat, di sawalnya juga kasih makan aja. Ya itu bagus, baik. Tapi jangan sampai berlebihan. Kita memberi makan kucing dengan makanan yang sehat, bergizi, bervitamin itu baik. Tapi jangan sampai kita ini berlebih-lebihan. Dibanding kita memberi sesuatu hal yang berlebihan, masih banyak orang di sekitar kita yang butuh bantuan. Orang miskin kita santuni, lebih layak untuk kita beri. Dibanding kita berlebih-lebihan, berhambur-hamburan, menghamburkan harta untuk merawat seorang kucing. Abu Hurairah sahabat yang paling mulia, sahabat yang paling banyak hafal hadisnya, sahabat yang mendapatkan julukan bapaknya para kucing, itu tidak demikian. Maka jangan sampai kita berlebih-lebihan atau hulu terhadap kucing. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau suatu ketika pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum." Tahukah yaktasilu minhu kulla yawmin khamsa marat. Bagaimana pendapat kalian kalau seandainya di setiap depan rumah kalian buka pintu, kemudian di depannya itu ada apa? Ada sungai. Yang mana ketika mau buka pintu, maka otomatis kalian akan mandi di sungai tersebut. Karena mau tidak mau harus melewati sungai tadi. Buka pintu, depannya ada sungai. Sungainya jernih, airnya dan indah. Nah, bagaimana kalau seandainya orang dia mandi dari sungai tersebut tuh yaqtasilu minhu kulla yawmin khamsa marat. Dia mandi di sungai yang jernih tadi, sungai yang indah tadi, itu setiap harinya 5 kali. Hal yabqa min daranihi syai'. Apakah kira-kira orang tersebut itu ada bekas kotoran? Misalnya begini, namanya orang sehari mandi 5 kali, kira-kira bersih nggak orang tersebut? Sudah pasti bersih. 5 kali sehari mandinya. Kata wa ta'limul jahil, dan dengan seseorang itu ketemu di masjid, kumpul di masjid, ta'limul jahil, seseorang itu akan bisa mengajarkan orang-orang yang orang yang bodoh. Pertama, di masjid itu biasanya ada kajian. Orang yang tidak tahu agama Islam bisa belajar agama Islam lebih dekat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa jadi ketika seseorang itu di masjid kemudian bertemu dengan orang-orang yang, orang-orang yang cerdas. Mungkin nggak antum di masjid ketemu profesor? Bisa. Padahal profesor itu ketika di kampus belum tentu mahasiswanya itu bisa menemuinya. Tapi di masjid ketemu profesor, antum bisa sharing, bisa bertanya, konsultasi gratis. Ketemu ustadz, kiai, antum ketemu ustadz, sebentar Ustaz, saya mau nanya Ustaz. Antum kalau ketemu ustadz, konsultasi mungkin dengan ustadz tersebut mungkin bisa jadi harus, ustadznya juga belum tentu longgar. Terkadang konsultasi itu ada konsultasi yang berbayar, ketemu dokter spesialis satu perumahan, antum tanya, antum konsultasi kalau di rumah sakit dengan beliau berbayar, di masjid gratis. Ta'limul jahil, seseorang bisa, orang-orang yang bodoh, orang yang tidak tahu itu bisa bertanya tentang perkara agama, perkara dunia dan lain sebagainya. Wa tanbihul ghafil, dan bisa mengingatkan orang-orang yang orang yang suka terlena. Maka insya Allah komunitas di masjid itu adalah komunitas yang baik, komunitas yang positif, komunitas orang yang senantiasa menginginkan kebaikan. Kan tidak mungkin antum ketemu teman yang suka ngajak kepada maksiat itu ketemunya di masjid. Besok yuk kita ketemuan janjian di masjid.
habis itu kita mendem, habis itu kita mabuk-mabukan. Atau orang yang mengajarkan judi online, judol, kemudian mabuk-mabukan, miras, itu antum ketemunya di masjid, insya Allah enggak. Itu kalaupun kejadian itu mungkin ya masjidnya yang ini apa namanya, itu masjid di diskotik mungkin ya. Mungkin sekarang orang itu tahu sekalian, orang itu sadar tentang dosa itu sadar. Pemilik diskotik juga tahu, bangun masjid. Koruptor itu juga tahu, ini korupsi ini nggak benar, salah. Akhirnya kalau ada pembangunan masjid, saya tak bantu. Ada pembangunan pesantren, saya bantu. Dia tahu. Harta yang dia hasilkan itu dari perkara yang haram. Maka dia ingin membersihkannya, ya menyantuni anak yatim, kemudian membiayai pondok pesantren, bangun lembaga sosial, bangun masjid. Yaitu dia sadar. Ya semoga dengan itu dia bisa sadar, kemudian dia bisa meninggalkan korupsinya, bisa meninggalkan maksiatnya. Namun masalahnya adalah seseorang yang mendapatkan bantuan dari sesuatu yang haram itu akan mempengaruhi keberkahannya. Maka pengusaha miras di Jogja, tidak perlu disebutkan namanya, pengusaha miras di Jogja itu adalah salah satu orang yang paling gencar menyantuni pembangunan masjid, bantu pembangunan masjid, jamaahnya disejahterakan. Makanya sulit untuk memberantas izin miras di Jogja. Loh gimana? Loh itu orangnya baik kok, senang sedekah. Perlu kita ketahui miras itu yang dilaknat 10 orang, 10 macam. Mau dia rajin sedekah mau enggak diterima di sisi Allah. Masalahnya keberkahannya itu akhirnya masjidnya menjadi masjid dhirar, masjid yang bukan mengajak kepada kebaikan, malah mengajak kepada keburukan. Maka takmir masjid harus waspada dari orang-orang seperti itu. Makanya ada sebagian takmir masjid yang menjadi backingan perusahaan miras tersebut. Dari orangnya baik kok, ustadz punya ustadz, ternyata masjidnya itu sering dapat bantuan. Perlu ketahui Pak Takmir, Anda nggak berkah, Anda bertanggung jawab nanti di akhirat. Apalagi lembaga dakwah, gedung lembaga dakwah dibangun dari hasil yang nggak benar, korupsi. Misalnya salah satu calon itu menyumbang untuk pembangunan sebuah gedung dakwah, sebuah ormas. Hati-hati, bisa jadi nanti ketika dia terpilih, yang mau datang ke gedung dakwah tadi hanya orang yang milih. Ya kalau orang yang milih, loh ternyata yang milih nggak datang, siapa? Itu sudah menjadi polemik, kemudian sudah menjadi adu argumen, kaum muslimin sudah berpecah belah. Ini hati-hati. Tim sesnya juga harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang Anda lakukan itu tidak benar, salah. Karena sesuatu yang salah itu akan membuat keberkahan sesuatu itu menjadi sirna. Nah, bagaimana masjid dibangun dengan cara yang enggak benar? Wa idharu syairil Islam wa ghairiha minal masalihil adimah, dan bisa menampakkan syiar-syiar Islam yang zahir, yang nampak, min masalihil adimah, yang bisa mendapatkan kemaslahatan yang banyak. Dengan seseorang rajin ke masjid, hubungan itu akan semakin akrab, solidaritas antar muslim itu akan semakin terbangun, kemudian membuat musuh-musuh Islam itu akan gentar. Kenapa Islam itu suka dilecehkan? Orang nggak takut untuk melecehkan syariat Islam. Ya karena umat Islam sendiri saya suka bercerai-berai. Sholat, softnya nggak rapat. Ya kan? Ketika kita mau merapatkan soft, malah kaki kita yang diinjek. Padahal sholat soft rapat itu perintah Nabi.
Bahkan para imam sering ketika sholat subuh vakum fa'in atas wiatas subuh minta mami sholat. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan sufu kama tasuful malaikat inda rabbiha. Rapatkanlah shaf sebagaimana para malaikat itu merapatkan shaf di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak percaya. Ya gimana umat Islam nggak suka dilecehkan oleh umat yang lain? Umat Islam saja suka ribut. Masalah sholat aja suruh merapatkan shaf aja nggak mau, suruh sholat aja malas. Maka nggak heran syariat Islam suka dilecehkan. Ditambah lagi terkadang orang itu minta maaf cukup pakai klarifikasi, kemudian peranggo 10.000 tanda tangan selesai, udah dimaafkan. Kadang seperti itu ada sanksi sosial, ada hukuman. Karena melecehkan syariat Islam, ya kalau orang kafir melecehkan syariat Islam ya wajar. Lah orang Islam melecehkan syariat Islam, ini yang jadi permasalahan. Karena seseorang ketika melecehkan syariat Islam bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh adalah anna silatun bainal musalli wa rabbih. Yang keutamaan salat yang ketujuh adalah ini bisa mengeratkan hubungan antara seorang yang salat, seorang hamba yang sedang salat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang salat ketika dia melaksanakan salat istaqbalallahu biwajhihi. Dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan wajahnya. Fa idza qala al-abdu, dan ketika dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan hamadani abdi, sesungguhnya hambaku memujiku. Wa idza qala, dan ketika orang yang salat membaca ar-rahmanir rahim, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman asna alayya abdi, hambaku memujiku, menyanjungku. Wa idza qala, dan ketika orang yang melaksanakan salat mengucapkan membaca maliki yaumiddin majjadani abdi, maka hambaku sedang memuliakanku. Wa qala marratan fawadda ila abdi fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan ketika seorang hamba ketika salatnya membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan hada baini wa baina abdi, sesungguhnya ini hubungan antaraku dengan antara hambaku. Wali abdi masa'al, dan aku akan mengabulkan setiap apa yang diminta oleh hambaku. Ketika seseorang dia sudah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberi solusi dari segala permasalahan kehidupannya, dan segala apa yang diminta pasti Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Maka ini introspeksi bagi kita semua. Kalau seandainya kita berdoa kok tidak segera dikabulkan, coba bisa jadi sholat kita ada yang salah. Kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berjanji orang yang dekat kepada Allah pasti Allah akan kabulkan permintaannya. Fahal tajidu silatan aqwa min tilka silah, maka apakah engkau menemukan sebuah hubungan yang lebih kuat dibanding hubungan ini? Yujibuka rabbuka ala qiraatika, ketika engkau sedang membaca Allah Subhanahu wa taala menimpali ayatan satu ayat demi ayat. Wa huwa fawqa arsyihi, sedangkan Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Wa anta fi ardihi, sedangkan engkau di bumi, di atas bumi. Inayatan bi sholatika, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memperhatikan salatmu. Maka ketika kita sholat, pastikan sholat kita ini khusyuk, jangan main-main, jangan sembarangan. Wa tahqiqan li sholatika, dan ini sebagai bentuk wujud Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan setiap apa yang diminta oleh seseorang yang sedang sholat. Wa ma dzakarnahu min hadhil fadail, sesungguhnya apa yang kami sebutkan dari beberapa keutamaan ini laisa ala sabilil isti'ab, ini belum mencakup semuanya, baru sebagian. Walakinnahu qalilun min katsir, maka lebih baik disebutkan sedikit
daripada tidak disebutkan sama sekali. Wa min ajaibi ayya jahalu qaumun minal muslimin qadara hadhihi salawat aw yatajahaluha. Dan ini sebagai pengingat juga, karena terkadang ada sebagian kaum muslimin yang dia tidak mengetahui keutamaan salat, aw yatajahal, atau pura-pura tidak tahu, wa yataghafal anhu, atau dia sengaja untuk melupakannya, hatta kanat as-salatu fi ayunihim min azhadil a'mal, sampai mereka mengira salat itu adalah sebuah perkara yang paling azhad, perkara yang remeh, nggak ada artinya, wa aqalliha qadran, dan kedudukannya itu dipandang sebelah mata. Nggak apa-apa, nggak sholat nggak apa-apa, orang nggak sholat nggak apa-apa, yang penting baik. Orang nggak apa-apa nggak sholat, yang penting muamalahnya baik. Enggak. Orang yang nggak sholat muamalahnya baik, itu muamalahnya kamuflase, pencitraan. Maka pintu pertama menjadi standar orang itu baik atau tidak itu sholat. Sholatnya baik pasti yang lain baik. Sholatnya baik pasti ketika berjanji dia tepati. Maka kalau orang suka berjanji dan tidak menepati, bisa jadi sholatnya memang bermasalah. Karena ini yang dijadikan standar, ini kan antum jadikan standar sholat. Wasalu la yuqimuna laha waznan fi hisabi a'malihin, dan mereka menjadikan la yuqimuna, mereka tidak melaksanakan salat, mereka tidak mengedepankan salat, mereka tidak memprioritaskan pelaksanaan salat untuk bisa mengkatrol amalan mereka. Wala yubduluna laha waqtan min sa'ati a'malihim, dan mereka tidak mau untuk menyisihkan sebagian, mengkhususkan waktu itu untuk sholat. Seakan-akan ketika sholat itu ganggu, nggak enak. Lagi asik-asiknya kerja kok sholat, nantilah, masih panjang juga waktunya. Apa sih? Nggak apa-apa. Buat apa rajin sholat tapi gajinya tetap segitu-segitu aja? Mending saya, gaji saya naik, level saya naik setiap waktu, karena saya semangat bekerja, karena saya giat bekerja, karena pekerjaan saya selesai tuntas. Buat apa kamu sholat tapi pekerjaanmu nggak selesai? Kan ada orang seperti itu, menjadikan standar. Maka lebih baik gaji saya itu seperti ini, nggak naik-naik, tapi saya tidak diajukan Allah. Karena gaji itu hanya satu di antara sebagian rizki. Rizki itu nggak harus berupa gaji. Betapa banyak orang gajinya sedikit tapi waktunya dengan keluarga itu bisa maksimal. Ya buat apa antum kerja gaji banyak tapi sama anak nggak akrab? Itu siksa duniawi, akhi. Antum nggak dekat sama anak antum, itu siksa duniawi. Nah, antum kalau nggak dekat sama anak, siapa yang mau melanjutkan cita-cita antum? Estafet tujuan-tujuan antum siapa? Anak. Anak yang bisa melanjutkan cita-cita kita. Nggak mungkin anak tetangga. Apa yang mau kita harapkan dari anak tetangga? Jika anak kita saja itu tidak bisa melanjutkan. Memang antum punya perusahaan yang besar, kemudian nggak apa-apalah perusahaan saya gede, biar nanti yang melanjutkan perusahaan ini adalah anak tetangga saya. Antum mau? Tidak ada. Buat apa ngejar dunia? Dunia dikejar itu nggak akan ada habisnya. Antum sudah kaya, lihat orang yang kelihatannya lebih kaya, antum pengen, padahal sebenarnya antum lebih kaya dibanding dia. Kan seperti itu. Hidup itu cuma wang sinawang. Wang sinawang, jadi cuma kelihatannya ya kamuflase kehidupan kita ini. Kelihatannya itu bahagia, tapi sebenarnya nggak juga kok. Maka orang yang paling bahagia hidup di dunia ini adalah orang yang bersyukur dan qanaah. Barubbama yaskharu ba'duhum biha, dan terkadang bisa jadi orang itu sebagian dari mereka itu yaskhar, mengejek. Nah tadi, buat apa sholat gaji cuma segitu? Buat apa ini? Buat apa sholat nggak kaya-kaya? Memang sholat itu nggak membuat seseorang akan kaya.
Saya katakan sholat itu nggak membuat seseorang itu kaya. Tapi dengan sholat membuat seseorang itu bahagia. Bisa jadi juga dengan seseorang itu sholat, dia membuat kaya. Banyak perusahaan-perusahaan itu ketika meng-hire orang, mengangkat sebuah pegawai, itu dilihat dari standar sholatnya. Kalau dia orangnya sholat tepat waktu, berarti orang ini ketika bekerja totalitas. Bahkan saya punya partner. Jadi partner saya, beliau kebetulan partner mendirikan rumah tahfidz di Jogja. Beliau itu statusnya wakil ketua yayasan. Beliau menjadi penasehat di beberapa hotel bintang 5 di Indonesia, ada di Surabaya, Makassar, Jogja, Bali, Bandung, Jakarta, dan lain sebagainya. Beliau statusnya itu sudah menjadi dewan pakar penasehat tentang tata kelola hotel bintang 5. Antum perlu tahu, beliau nggak pernah kuliah, cuman SMP. Tapi yang pakai jasa beliau itu bos-bos besar. Bahkan beliau pernah cerita kepada saya, Ustadz, saya itu punya bos saya itu Chinese, dan Chinese-nya kafir, bukan muslim. Suatu ketika saya minta izin, Pak, saya mau izin kemana? Saya mau umroh. Apa kata bosnya? Kalau masalah ibadah nggak usah izin, udah ibadah aja, nggak usah nggak usah kamu mikirkan pekerjaan. Selama kamu umroh udah fokus. Dan beliau konsen dengan itu. Waktu sholat rapat, mau sama klien besar, bos, mohon maaf sudah waktu sholat, saya mau sholat dulu. Mereka menghormati. Karena orang yang dekat dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan amanah, akan totalitas dalam bekerja. Akhirnya beliau ya secara pendidikan juga biasa saja kan. Siapa yang mau mempekerjakan seseorang yang hanya lulusan SMA? Tidak ada. Cari kalau S3, profesor, doktor. Anak buah beliau, doktor, profesor. Anak buah beliau banyak. Beliau cuma lulusan SMA. Biasa. Saya ngomong, sholat Ustaz. Saya pernah itu meeting dengan klien besar, dan kata bos saya, klien ini kamu harus memenangkan klien ini. Kalau enggak, wah bahaya ini perusahaan kita. Nah ternyata meeting dengan salah satu orang ya non muslim. Pas adzan, dengar adzan, langsung, Pak, saya mau izin mau sholat. Oh silahkan, deal sekarang. Padahal beliau ngomong, saya itu belum sempat jelasin presentasi belum. Baru mau presentasi, tiba-tiba adzan ya sudah, Pak, saya izin, Pak. Saya izin. Mau kemana? Sholat, Pak. Itu sudah adzan. Ya sudah. Sebelum kamu wudu, sekarang kita salaman dulu, tanda tangan kontrak deal. Loh kan saya belum presentasi, Pak. Nggak penting presentasi. Cukup kamu sholat, saya percaya kamu nggak akan nipu saya. Selesai urusan. Ya bisa jadi sholat mendatangkan rezeki. Tapi memang sholat itu tidak membuat seseorang itu kaya. Tapi bisa jadi dengan sholat orang itu akan kaya, sukses. Beliau itu yang dicari. Orang nyari-nyari beliau. Dicari orang-orang. Padahal secara pendidikan juga biasa. Banyak orang nyari beliau. Masya Allah. Maka jadikanlah salat menjadi hal yang paling utama. Nas'alullah salamah wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita bisa istiqomah dalam melaksanakan salat. Wallahu taala a'lam bishawab. Yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.